Aku Bagas Pratama, anak angkat keluarga Pratama selama 20 tahun. Kujaga keluarga ini dengan sepenuh hati. Kini Dimas Pratama putra kandungnya kembali. Aku pun jadi anak buangan. Kak Bagas, 20 tahun kau jaga keluarga Pratama, lindungi ayah ibu. Sudah payah kau, tapi waktunya kau lengser. Kak Bagas, hati-hati ya. Kuali Pusaka Dewa Tani ini, harta paling berharga keluarga kita. Lihat ayah, lihat. Ampunilah leluhur. Ampunilah leluhur. Ampunilah leluhur. Selamat Inang berhasil terikat. Sistem Dewa Tani. Sistem Dewa Tani? Suara apa ini? Mungkinkah karena gegar otak tadi? Sarafku kacau, hingga berhalusinasi? Inang tak perlu ragu. Sistem ini adalah sistem warisan Dewa Tani Purba. Telah terikat erat dengan jiwamu, bukan halusinasi. Sistem Dewa Tani? Apa itu? Fungsi intinya adalah budidaya Dewa Tani. Seperti memperbaiki tanah, menanam buah dan sayur unggulan. Ini nyata? Bagas Pratama. Dasar durhaka. Berani kau jatuhkan pusaka keluarga Pratama. Hancurkan rejeki keluarga kita. Bukan. Tadi, jelas ada yang mendorongku. Kak Bagas, upacara penghormatan leluhur ini sangat sakral. Orang luar tak boleh masuk. Mana mungkin ada yang mendorongmu? Kau yang salah, tak mau mengaku. Malah tuduh orang lain. Astaga. Acara sepenting ini, kau berani kacaukan? Kami tulus hati membesarkanmu, tapi kau tak tahu balas budi. Ayah, ibu, kakak. Kak Bagas, mungkin dia tak sengaja. Kau, Bagas Pratama, kau cuma iri pada Dimas. Sengaja rusak kuali Dewa Tani, hancurkan rezeki keluarga Pratama. Menurut aturan keluarga, anak ini tak hormati leluhur, berhati jahat, tak boleh dipertahankan. sudah 20 tahun aku di keluarga Pratama. Semua urusan keluarga ini, ku tangani sendiri. Tak ada jasa, setidaknya ada jerih payah, kan? Kerjaan recehmu itu, berani minta dihargai? Paling-paling kau cuma pesuruh. Harta keluarga Pratama yang besar ini, tentu untuk anak kandungku, Dimas. Apa urusanmu, anak haram? Dengar baik-baik. Dulu kami butuh kau, itu sudah untungmu. Sekarang anak kandung sudah kembali. Paham situasi? Cepat minggir. Anak durhaka. Mulai sekarang kau diusir dari keluarga Pratama. Hubungan dengan keluarga Pratama putus total. Selamanya. Jangan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Pergi. Bagus, putus total katamu. Dendam keluarga Pratama hari ini, nanti, pasti ganti. Balas 1000 kali lipat. Harus cari akal. Cari tempat tinggal dulu. Wah, cewek ini lumayan. Temani kami bersenang-senang. Pergi! Aku lebih baik mati daripada ikut kalian. Cewek ini berani juga. Mau lari kemana? Sudah larut begini. Sendirian di luar. Mending ikut kakak. Kakak ajak kamu senang-senang. Lepaskan aku. Tolong. Berhenti. Dari mana bocah ingusan ini? Saran gue, jangan ikut campur. Pergi. Kamu pergi dulu. Aku yang hadapi mereka. Cepat pergi. Berani mati rupanya. Berani ganggu urusan gue. Sekalian habisi kau.
Cepat pergi. Mendeteksi nyawa inang terancam, jurus pelindung hijau diaktifkan. Serang. Anak ini aneh. Ada yang tidak beres. Kak, anak ini benar-benar seram. Kalau tidak pergi sekarang, kita semua bisa celaka di sini. Cepat pergi, ayo pergi. Kamu tidak apa-apa, aduh. Bukannya sudah kusuruh pergi? Kenapa kamu kembali lagi? Bangun, cepat bangun. Deteksi tanda vital inang kritis. Mengaktifkan sistem penyembuhan diri. Bangun. Cepat bangun. Gue baik-baik aja. Gue ingat, bukannya gue dipukul sampai pingsan? Jangan-jangan karena sistem Dewa Tani itu? Kamu sadar? Luka-lukamu belum sembuh. Mau minum obat dulu? Kemarin, makasih udah nyelamatin gue. Ah, wajar kok, gue harusnya begitu. Iya, ini mana sih? Oh, nama gue Citra Wijaya. Ini rumah tua gue di kampung. Kemarin kamu pingsan berat. Susah banget ngubungi keluargamu. Jadi sementara gue bawa kamu ke sini buat istirahat. Oh gitu. Keluarga? Mana ada lagi keluarga buat gue? Nama gue Bagas Pratama. Jujur aja, sebenarnya gue yatim piatu. Sampai sekarang, tempat tinggal aja nggak punya. Oh, rumah tua di kampung ini. Sepi, jarang ada yang datang. Kalau emang nggak ada tempat tinggal, bisa sementara tinggal di sini. Tapi gue nggak mau ikutin janji pertunangan keluarga. Jadi kabur dari pernikahan. Makanya keluarga udah putusin dana buat gue. Gue takut nanti ngerugiin kamu. Gue kan emang sendirian. Udah seneng bisa ditampung. Udah lebih dari cukup. Masih takut kena imbas? Tugas menanam benih silakan diselesaikan. Semakin tinggi tingkat pengolahan lahan, semakin tinggi nilai jual hasil panen. Misi berhasil. Bisa tingkatkan dan buka asal-usul Dewa Tani, buka peti harta. Tak disangka keluarga ia menghina dan menyakitiku, tapi langit memberiku kesempatan luar biasa. Tenang saja, aku tak akan tinggal di sini tanpa guna. Aku bisa bantu bertani dan cari uang. Bertani, ladangnya ya yang tandus ini. Tapi, tanah ini sudah telantar setengah tahun. Kamu yakin? Nona Su, mengenai ladang di belakang rumah ini, aku yakin bisa. Buat ladang ini, menghasilkan pangan dalam setengah hari. Apa kamu masih sakit sejak kemarin? Ladang ini sudah telantar lama sekali. Tanahnya pun keras. Mana mungkin? Nona Su, tenang saja. Bahkan tanah yang paling tak berguna sekalipun, bisa kubah menjadi tanah berkah. Baiklah. Kalau kamu memang bersikeras, serahkan padamu. Paket pemula dibuka, 100 benih wortel mini, 100 benih stroberi, disimpan di ruang sistem. Peta pemula, terikat dengan ladang kecil di belakang rumah keluarga Su, diaktifkan. Hadiah, perluasan peta kali 1. Wah, Terdeteksi lahan yang bisa ditanami. Gunakan paket pemula, benih wortel kelas SS. gunakan. Hah! Hahaha. Ya, begitulah.
Siram lebih banyak. Biarkan benih sayur ini berakar dan bertunas di tanah. Selamat, Tuan. Misi menanam pertama selesai. Hadiah spesial. Kemampuan Dewa Tani. Pematangan super cepat. Aduh, bagus. Mulai sekarang, aku bagas pertama. Di sini adalah langkah pertama kebangkitan. Sistem. Gunakan fungsi percepatan. Pematangan super cepat diaktifkan. Hitung mundur 30 menit. Wah. Cepat sekali. Pematangan selesai. Selamat, misi selesai. Panen wortel lettuce. Perkiraan harga pasar. 300 yuan per buah. 300 yuan satu. Wortel jenis apa ini? Mungkinkah benar-benar ada orang yang mau membayar sebanyak itu? Untuk satu wortel, Tuan tak perlu ragu. Nilai ditentukan kualitas. Wortel SS menguatkan tulang dan otot. Memulihkan energi vital, menyeimbangkan organ dalam, memperbaiki kondisi tubuh lemah. gila. Ini bukan wortel biasa. Ini adalah harta karun. Dengan barang berharga ini, aku pasti akan untung besar. Dulu di keluarga Pratama selalu dihina. Kini sistem di tangan. Saatnya aku membalikkan keadaan. Setelah mengumpulkan kekuatan, utang keluarga Pratama akan kukembalikan satu persatu. Jual kuplet tahun baru, Rp10.000 sepasang. Wortel dijual, 3.500 kilo. Wortel renyah manis. Jangan lewatkan. Ayo Pak. 3.500 kilo. Yang lewat, jangan sampai terlewat. Wortel premium, 300.000 sebatang. 300.000 sebatang. Wahai. Dari mana datangnya orang kampung ini? Wortel dijual 300.000 sebatang? Wortelmu ini, minum minuman bak surga ya? Atau dibungkus jubah naga? Sekarang bisnis memang sulit. Tapi jangan jual seharga 300.000 sebatang. 300.000. Bisa beli babi guling utuh. Untuk kenyangkan seluruh keluarga. Betul. Kurasa orang ini, gila uang. Coba lihat diri sendiri. Seperti apa kau ini? Ini memperlakukan pasar. Seperti rumah potong. Barang bagus untuk yang paham. Kalau tak suka, silakan pergi. Tak usah bergosip di sini. Lagi pula, wortelku ini berbeda dengan barang biasa di pasaran. Ini wortelnya. Kelihatannya sih bagus. Tapi harganya nggak segitu. Lihat tuh wortel orang lain. 3 yuan setengah kilo. Wortelmu satu ini, harganya ratusan kali lipat. Kamu anggap kami bodoh ya? Menurutku, mending kamu turunin harganya. Cepat. Kalau enggak, nanti barangnya nggak laku. Busuk semua di mobil. Haha. Pakai, coba cicip dulu. Kalau nggak enak, gratis. Dengerin ya. Jangan main akal-akalan. Nanti habis Bapak makan, kau bilang, wortelnya udah digigit Bapak. Nggak bisa dijual lagi. Ini kan mau nipu Bapak. Siapa yang mau? Bapak dengerin saya. Jangan percaya dia. Anak ini banyak akal busuknya. Pakai, kalau percaya saya, cicip sedikit saja. Kalau nggak enak bukan cuma gratis. Tapi, saya ganti rugi. Kalau gitu saya coba cicip sedikit. Aduh. Aduh. Aduh pinggang saya. Aduh pinggangku. Aduh. Kan gue bilang, anak muda ini memang niatnya jahat. Satu suap wortel ini, bikin pinggang kakek kayak patah. Coba jelaskan, wortelmu ini dicampur apa sih? Betul. Kakek sudah tua. Kamu mau celakai orang ya? Cepat, bawa kakek ke rumah sakit. Ganti rugi. Minta maaf. Kenapa buru-buru? Dengar dulu kata kakek. Kakek, pinggangnya kenapa? Hah? Pinggangku ini nggak sakit lagi. Cedera otot pinggang bertahun-tahun ini, penyakit lama itu, setelah makan wortel ini, jadi enak banget rasanya.
Wortel ini renyah manis banyak airnya. Dan juga ada aroma harum segar. Bahkan lebih enak daripada hidangan mewah langka yang dulu gue makan di Hotel Bintang 5. Nah, wortelmu ini gue beli 2. Enggak, 5. Sekarang langsung bayar. Tunggu. Sebentar. Wortel ini, Manisnya kayak cinta pertama. Segar kayak buah. Beliin gue 10. Yang datang duluan dilayani dulu. Jangan buru-buru, sabar. Semua kebagian, semua ada. Direktur Wijaya, coba cicip. Gimana tekstur wortel ini? Masuk mulut langsung renyah, lembut, tanpa serat. Manisnya merasuk ke paru-paru. Aku belum pernah makan wortel semanis ini. Lelah di tubuhku, langsung hilang semuanya. Dari mana kamu dapat ini? Aku beli dari seorang pedagang di Pasar Jaya Makmur. Bagus. Besok, kamu tunggu lagi di pasar itu. Berapapun jumlahnya, semua akan kubeli. Baik, Direktur Wijaya. Wah! Dengan sistem andalan ini, satu gerobak wortel hari ini laku 112 juta rupiah. Kalau dulu, mustahil kudapatkan dalam setengah bulan. Dengan sistem ini, semua jadi mudah. Ditambah lagi, tanah pemberian sistem hari ini, kalau semuanya ditanami, sayur dan buah, aku pasti jadi kaya. Astaga, ternyata benar. Asal rajin dan tekun, tak ada halangan yang tak teratasi. selamat misi Inang tercapai. Hadiah yang sesuai, telah dikirim. Tingkat pengolahan lahan, 10%. Penjualan tanaman capai 50.000 yuan. Wah, coba lihat, hadiah apa lagi? Hebat. Tak kusangka ada barang bagus begini. Kebetulan, bisa dicoba untuk atur tubuhku. Obat dari sistem ini sungguh luar biasa. Setelah diminum, badan terasa lega, bahkan tenaga bertambah kuat. Bagas, kamu baik-baik saja? Aku, Suara apa tadi? Masih ada. Meja ini, kok retak? aduh, hati-hati. Itu, aku cuma khawatir kamu cedera. Makanya masuk lihat, kamu baik-baik saja? Tak kusangka, hidup 20 tahun. Keluarga yang pernah tinggal bersama, tak pernah sekalipun peduli padaku. Tapi seorang gadis, yang baru kenal, justru tulus mengkhawatirkan keselamatanku. Oh, aku barusan cuma agak terlalu kuat. Ngomong-ngomong, sebagai terima kasih karena mengizinkanku tinggal di sini, begini. Hari ini aku dapat 5 juta, semua akan aku transfer ke kamu. Bagas, kamu hebat sekali ya. Dalam waktu singkat, bisa dapat uang sebanyak itu. Tapi ini kan hasil jerih payahmu. Bertani, aku tak bisa terima. Tenang, kamu terima saja. Masih banyak tempat, masih bisa cari uang. Ayo, aku ajak kamu lihat. Nih, Stroberi ini semua kamu tanam. Daunnya mengilap, buahnya besar dan padat. tentu dong, semua ini hasil tanamanku. Hah. Sistem Dewa Tani ini memang bisa diandalkan. Kalau sayur-sayuran sudah matang, mending langsung coba buah. Aku ingat keluarga Pratama paling suka buah pasokan khusus. Setelah makan, coba dulu sedikit.
Wah, stroberi mudah dirawat. Peminatnya juga luas. Pilih ini saja. Telah dipilih benih stroberi kelas SS+. Segera tanam. Tanam. Memang cepat. Semua kamu yang tanam sendiri. Tumbuhnya bagus banget. Kamu hebat banget. Cuma kebetulan aja. Gua ngerti sedikit cara tanam yang nggak biasa. Biar tanaman-tanaman ini cepat tumbuh dikit. Nggak aneh-aneh kok. Selamat misi Inang tercapai. Panen stroberi kelas SS+. Kualitasnya sangat bagus. Bisa melegakan tenggorokan dan merawat kulit. Juga cepat hilangkan lelah. Di pasar per buah bisa dijual Rp225.000. Jadi, stroberi ini mau diapain? Enak banget. Stroberinya segar dan berair. Terus ada rasa segar yang unik. Ini stroberi terenak yang pernah gue makan. Dan habis makan, kulit rasanya jadi lebih halus. Badan juga wanginya kayak buah. Nggak cuma stroberi, semua sayur dan buah. Di sini kualitasnya sama. Jauh banget bedanya sama stroberi biasa. Yang ada di pasar, nggak bisa dibandingin. Bagas. Wah, itu luar biasa. Kalau barang-barang ini dibawa jual ke Pasar Jaya Makmur, pasti bakal diborong orang. Kini, gue punya sistem kekuatan andalan ini tanpa keluarga pertama. Tetap bisa andalkan kemampuan sendiri. Makin maju pesat, nanti pasti buat orang-orang pertama. Lihat sendiri. Gue hidup sampai mereka tak sanggup menjangkau. Wah, siapa ini? Ternyata abang keluarga pertama. Sepertinya setelah keluar dari sana, kau benar-benar tak bisa hidup. Kedepannya, meski cuma bertani, gue tetap jauh lebih baik dari kau, yang cuma bisa numpang di keluarga pertama, ribuan kali lipat. Tunggu saja, akan kubuat kau, dan seluruh keluarga pertama bersujud memohon padaku. Aduh. Jangan lewatkan. Stroberi segar hasil tanam sendiri. Rasanya manis segar, benar-benar istimewa. Jangan sampai terlewat. Bos. Bukannya kamu yang kemarin jual wortel itu? Kok hari ini jual stroberi? Iya, wortelnya kemarin sudah habis terjual. Nah, stroberi segar baru dipetik. Mau coba? Satu? Stroberimu ini berapa per setengah kilo? 10.000 per setengah kilo. Masa sih? 100.000 per setengah kilo? Bukan 225.000 rupiah per buah? Apa 100.000 per buah? Apa kau otakmu korslet? Atau stroberi ini terbuat dari emas? Stroberi gue ini bukan cuma alami murni tanpa bahan berbahaya, tapi juga buah pasokan khusus hasil rekayasa genetik. Jadi 100.000 per buah sudah sangat murah. Jangan coba-coba menipu di sini. Sekalipun stroberi pasokan khusus asli, tak mungkin dijual 100.000 per buah. Kau cuma cari gara-gara di sini ya? Betul. Kau minta harga selangit, sembarang kasih harga. Sekilas aja kelak kau tak bisa berdagang. Pulang sana, boka. Iya, pulang aja. Kalau kamu turunkan harga jadi 20.000 per setengah kilo, baru gue beli buat coba. Stroberi gue tetap 100.000 per buah. Tawar-menawar ditolak. Hah? Bocah. Kau miskin sampai kalap ya? Masa stroberimu sendiri dibilang beri emas? Menurut gua, dia cuma gila uang. Lihat kan, satu pun tak laku. Hah? Wahahaha. Gue jualan di sini sudah belasan tahun. Stroberi terbaik pun paling mahal 30.000 per buah. Stroberimu ini ditanam Dewi Ibu Kahyangan sampai jual 100.000 per buah. Kalau hari ini stroberimu bisa laku, gue bakal makan serberikan dagu bersama-sama. Layak atau tidak? Coba saja, pasti tahu. Nah, hari ini, kenapa jual stroberi? Bos, akhirnya Anda datang. Dia ini pedagang licik. Satu stroberi 100.000 rupiah. Lihat stroberi saya, 10.000 per kilo. 10 kali lebih murah. Nah, anak ini pasti dipermalukan.
Betul. Bahkan, pemasok terakhirnya akan direbut. Bos, stroberi saya tak hanya alami, tapi juga buah pasokan khusus, kualitasnya lebih tinggi dari wortel kemarin. Begini, Anda cicip, langsung tahu nilainya. Rasanya, ini bukan. Ini sangat luar biasa. Bos, jangan tertipu. Stroberi rasanya sama. Cicip punya saya. Minggir. Stroberimu, berani bandingkan? Nah, stroberi di gerobakmu. Saya beli semua. Bukan cuma ini. Stoknya berapa lagi? Saya borong semua. Wah, bos, Anda serius? Stroberinya 100.000 per buah. Anda beli semua? Saya bantu grup Wijaya. Cari pasokan khusus. Jamuan kelas atas mereka. Butuh bahan premium ini. Kualitas stroberimu sangat pantas untuk standar Wijaya. Grup Wijaya dan keluarga Pratama, tapi musuh bebuyutan. Kalau transaksi ini bisa bikin mereka jengkel, gue justru mau banget. Kebetulan, di rumah gue masih ada stok. Bagus. Sekarang juga gue kirim orang ambil. Pembayaran langsung lunas. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Aduh, tadi gue kok ragu ya? Itu kan pasokan khusus Wijaya, Rp225.000 per biji. Juga untung gede. Gimana keranjang stroberi kalian? Enak nggak? Selamat Tuan. Misi panen tinggi tercapai. Hadiah 500 benih paprika ajaib. Nggak nyangka, kemampuan khususku bisa naik level. Pengen lihat nih, setelah naik level, hadiahnya bakal lebih banyak nggak ya? Wah! Kunci mobil Maybach. Sama setelan jas pesanan khusus. Nggak nyangka rezekiku seberuntung ini. Baru buka satu langsung dapat yang terbaik. Siapa nih? Malam ini ada acara ulang tahun gue di hotel mewah. Grup Wijaya. Pavilion Puncak Awan. Teman-teman semua wajib datang berdandan rapi, jangan sampai mempermalukan kita. Wajib berdandan rapi, Pavilion Puncak Awan kan bukan tempat yang sembarangan bisa masuk. Wah, direktur royal banget. Tenang, kami pasti nggak akan mempermalukanmu. Cuma Mingxin harus siapin yang bagus ya. Dengar-dengar Bagas, sekarang kamu hidup di kampung. Jangan datang pakai baju kerja. Pavilion Puncak Awan bukan sembarang orang bisa masuk, jangan sampai membuat Direktur Saputra kesulitan. Kok Bagas diam saja? Jangan-jangan tidak berniat datang? Awalnya mau cuekin saja, kau malah menandai aku. Kalau aku benar-benar menghindar dan tidak datang, justru jadi bahan tertawaan kalian. Aku cari-cari kamu di mana-mana tidak ketemu. Kamu di mana? Di Pavilion Puncak Awan, ada jamuan ulang tahun teman sekolah. Pulangnya nanti saja. Wah, Bagas Pratama. Kamu beneran datang? Hei, baju yang kamu pakai ini, kelihatannya lumayan juga. Sewa, ya? Cuma sewa baju buat kesini? Hidupmu sampai segitu melaratnya? Ini kan pertama kalinya kita kumpul, setelah lulus bertahun-tahun. Semuanya pakaiannya rapi-rapi. Kamu cuma sewa baju, asal-asalan banget sih. Lihat nih, setelan jahit tangan Italia ini. Nih, lihat, jam tangan mewah edisi terbatas. Ini baru namanya berpakaian terbaik. Kamu cuma sewa barang kaki lima. Sik. Dengar-dengar, dia diusir dari keluarga Pratama, cuma bisa cangkul dan angkat pupuk di kampung. Mungkin untuk bisa datang ke jamuan ulang tahun ini, barang kaki lima ini sudah yang terbaik yang bisa dia keluarkan. Betul, Direktur Setiawan ini baru beneran orang kaya.
Pakaian dan aksesorisnya semua barang premium. Gayanya jauh lebih keren dari orang tertentu. Pakaian bagus sekalipun tak bisa nutupi sifat aslinya yang mata duitan dan dangkal. Aku cari uang dengan bertani pakai tangan sendiri, tidak seperti orang tertentu yang cuma benalu numpang hidup orang berkuasa. Setelan ini dari serat sintetis biasa, barang tiruan kelas A. Cangkang jam tangannya dari bahan pelapis elektromutu rendah, sekilas saja kelihatan palsunya. Harganya kurang dari 1,2 juta rupiah. Lagi pula, siapa asli siapa palsu belum tentu tahu. Mana yang asli, mana yang palsu belum tahu. Bagas Pratama, kamu bilang siapa pakai barang palsu? Kamu ini orang kampung, pernah lihat barang asli nggak? Berani-beraninya sok tahu dan memfitnah gue. Hah, siapa yang nanggapi? Ya dia itu. Kau, Bagas Pratama, jangan asal bicara. Tuan muda setiawan kami, keluarganya memang kaya. Masa ia pakai barang palsu? Kamu pasti cuma iri, sengaja menjelek-jelekan ya. Setelan edisi terbatas asli ini, bagian dalamnya punya kode khusus. Bahan yang dipakai, itu wool merino Australia. Kalau dibakar, asapnya nggak hitam, nggak menggumpal. Aku berani buktiin. Kamu berani nggak? Apa, kamu bilang punyamu asli? Wah, ngakak deh. Kamu orang kampung, pakai setelan edisi terbatas puluhan miliar? Mimpi kali? Punyaku. Boleh langsung kamu periksa. Pokoknya, yang asli ya asli, yang palsu ya palsu. Cuma setelan jas, aku nggak peduli. Betul kata Direktur Setiawan. Punyaku ini asli beneran, nggak takut diperiksa. Sekarang juga boleh kita tunjukin ke semua orang. Kebetulan, biar yang cuma omong doang, bener-bener ngalah. Ya, barang asli nggak takut dicek, silakan cek. Kode dalamnya. Jelas dan rapi, jahitan dan bahannya baik. Ini pasti asli. Bagas Pratama, kamu tadi ngotot bilang ini palsu. Masih mau bilang apa? Kamu belum paham situasi. Langsung sembarangan meragukan orang. Menjelekkan nama orang. Keterlaluan banget. Bagas Pratama, kamu harus minta maaf ke Setiawan. Ayo, nggak percaya? Bakar. Bukan, setelan Setiawan ini tiruan kelas A. Bagas hebat juga. Matamu tajam banget. Tiruan kelas A Setiawan. Seperti apapun buatannya, tak bisa lolos dari matamu. Nah, kan? Aku tadi sempat percaya, setelan Setiawan asli. Untung kamu yang ungkap, kalau nggak semua bakal tertipu. Ngomong-ngomong, Bagas sekarang, kan jualan sayur di kampung? Setiap hari berurusan sama tanah. Kok masih ada waktu urusin setelan ini asli atau palsu? Jual sayur? Bagas Pratama, sekarang kamu cuma kerja gitu. Wah, dapat berapa sih? Setiap hari kena panas dan hujan, masa depan nggak ada sama sekali. Gue kira paling parah, kau bisa dapat kerja tetap. Malah jadi petani jualan sayur. Kayaknya makan aja susah. Berdiri dekat kau, gue udah merasa malu. Ini namanya teman sekolah? Barusan nuduh, langsung menjilat. Begitu dengar gua bertani di desa, langsung berubah sikap. Wajahnya berubah lebih cepat dari balik halaman. Dengar. Siapa bilang bertani nggak ada masa depan? Jual sayur emang bisnis halal, tapi dibanding kerja kantoran atau punya perusahaan, jaraknya bukan cuma sedikit. Gue cuman jemur matahari, siram air, uang udah masuk, emang beda kelas sama kalian. Oh? Tanam stroberi dapat berapa? Jangan ngomong kosong. Wah! 30 juta sehari? Angka ini beneran? 30 juta? Gue salah lihat? Ini. Nggak mungkin kan? Bertani segitu untungnya. Bertani dapat 30 juta sehari? Kau emang jago. Cari muka ya. Bohong juga ada batasnya. Jangan-jangan cuma gengsi doang. Buat nutupin hidup lo yang sengsara. Permisi, mobil siapa? Yang parkir di pintu masuk? Perlu bantuan pindahin? Bukan mobil gue.
Coba tanya dia. Tolong geser dong. Ini kunci Maybach. Astaga. Bagas Pratama, bawa Maybach? Cuma petani stroberi. Mana mampu beli Maybach? Hah. Ya dari hasil bertani, belinya. Oh iya, aku mau tambah lahan. Nanti bisa untung harian 50 juta. Bahkan 100 juta. Jadi, bingung duitnya buat apa. Bagas, bukan, Bos Pratama. Tadi aku salah lihat. Jangan dimasukin hati. Itu, kamu hebat sekali. Ajari kami dong. Di sini, rahasianya apa? Iya. Direktur Al, dari dulu aku tahu, kamu bukan orang biasa. Lain kali ajak kami ke ladangmu. Biar kami ikut kecipratan rezeki. Bagas, tak kira setelah keluar dari keluarga Pratama, masih bisa sukses. Aku suka orang seperti kamu yang kerja keras. Aku tahu, dulu kamu suka aku. Aku suka kamu. Dulu karena tekanan. Aku tak bisa terima. Tapi sekarang, aku kasih kesempatan. Kejar aku lagi. Cukup. Bagas Pratama, jangan cuma pamer dan bohong. Lihat ini. Ini foto yang saya ambil beberapa hari lalu. Dia bukanlah orang kaya mendadak. Dia cuman pedagang kaki lima jual buah. Astaga, beneran jualan di pinggir jalan. Tapi dengan harga segini, jual sebanyak apapun, nggak mungkin untung 675 juta rupiah sehari. Betul. Jual 22.500 rupiah per setengah kilo, lo jual tanpa tidur. Sehari semalam, paling cuma 500 kilo. Cuma 22,5 juta rupiah. Mana ada 675 juta? Lo cuma berbohong di depan mata semua orang. Semua lihat sendiri kan? Itu 675 juta rupiahnya. Cuma edit foto dari internet, angkanya diubah. Kan gue bilang aneh. Nanam sayur kok bisa dapat untung segitu banyak? Chen mau bener. Sekarang edit foto gampang banget. Kunci mobil Maybach-nya juga. Sekarang platform sewa mobil ini gampang banget. Sewa Maybach, cuma beberapa juta sehari. Pamer gengsi, siapa yang nggak bisa? Dia cuma mau pamer di depan kita, teman sekolahnya. Anggap kita semua bodoh. Setelah dibilang gini, benar juga. Dari dulu gue udah rasa nggak masuk akal banget. Dia nanam di kampung. Gimana bisa untung sebanyak itu? Semuanya palsu? Chen Mao, lo yakin? Gue nggak bisa dapat untung 675 juta rupiah. Tentu saja yakin. Menurut gue, lo cuma ngayal mulu. Sok-sok jadi orang kaya. Padahal, lo cuma penipu tulen. Masa, waktu fotoin ini, lo nggak lihat-lihat kios gue di mana? Jualan apa pula? Sok-sokan. Ini cuman pedagang kaki lima biasa. Masa iya, lo bisa jual barang seharga emas? Hah! Bagas Pratama, lihat enggak? Ini pasokan khusus keluarga Wijaya. Jamuan giok awan, bulu merah pilihan. Pesen aja 3 bulan. Seumur hidup lo, kayaknya belum pernah lihat. Sini, gue kasih lu coba satu. Soalnya orang kampungan kayak lu, mungkin seumur hidup nggak bakal pernah nyobain barang mewah kayak gini. Nggak usah. Gue tuh udah biasa makan ini buat camilan. Gue udah bosen. Bual saja. Pasokan khusus Wijaya, dibilang udah bosen. Jangan-jangan stroberi aja, jarang makan. Bagas Pratama, bisa banget lu ngibul. Direktur Saputra udah ngasih muka, lu malah sok jadi tamu penting. Dapat kesempatan makan hidangan khusus. Harusnya disyukuri. Oh. Betul juga kata lu. Memang harus disyukuri. Soalnya, dulu keluarga Wijaya maksa ngundang gua. Nah, gua masih mikir, tak kira makan di sini hari ini, tak kira bikin acara besar-besaran. Bagas Pratama, mukamu tebal banget. Grup Wijaya lebih elit dari keluarga Pratama. Keluarga Pratama aja nggak mau kamu. Pintu gerbang grup Wijaya aja, pasti nggak bisa kamu masuki. Berani ngaku diundang keluarga Pratama. Ah, Jijik banget. Nggak punya duit suka pamer. Orang kayak kamu, nggak pantas berada di pavilion puncak awan yang elit kayak gini. kenapa diam aja? Bukannya kamu bilang, sudah bosan makan pasokan khusus? Bukannya bilang diundang keluarga Wijaya? Coba suruh ketua Wijaya, keluar buktiin kamu. Ah, hah? Kalian ini siapa? Berani meragukan aku? Tamu terhormat grup Wijaya. Kalian cuma badut rendahan. Pantas meragukan tamu terhormat kami? Kak Bagas. Maaf ya, ada sedikit masalah tadi. Jadi telat datang. Kamu siapa? Berani bicara kasar ke Tuan Muda Saputra? Siapa aku? Kamu nggak berhak tanya. Kamu besar mulut sekali. Kayaknya kamu pengen numpang naik. Sampai gila ya.
Sembarangan ngaku-ngaku punya usaha, mukanya tebal banget. Tunggu, ini lambang khusus. Grup Wijaya, perhiasan pesanan khusus untuk keluarga Wijaya. Kamu putri sulung keluarga Wijaya? Putri sulung keluarga Wijaya? Apa? Besar? Bagas Pratama kenal, putri keluarga Wijaya. Citra Wijaya, grup Wijaya. Makanya dia kabur ke rumah tua, dan punya lahan luas. Bisa sembarang menampung orang. Ternyata dia putri sulung keluarga Wijaya yang jarang muncul. Putri keluarga Wijaya yang mana? Bagas Pratama cuma orang kampungan. Tak ada latar belakang, tak ada kekuasaan. Mana mungkin kenal putri keluarga kaya raya? Iya juga. Menurutku, orang ini cuma figuran bayarannya. Pakai perhiasan palsu, pura-pura orang kaya. Buat gengsi di sini, kira kami gampang dibodohi? Anak kampung, mustahil bisa dekat dengan keluarga Wijaya. Jelas-jelas menipu dengan pamer. Pelayan, kemari. Direktur Saputra, ada perlu apa? Kedua orang ini, di sini pura-pura, jadi putri orang kaya, bikin ribut, mengganggu kami makan. Cepat usir mereka, keluar dari sini. Dengar, cepat pergi. Sekarang orang sembarangan berani pura-pura jadi nona besar. Nona Wijaya. Maaf, saya kurang awas. Tak mengenali Anda. Bagas Pratama, tak kusangka kau menyuap pelayan. Tapi jangan lupa, siapa putri keluarga Wijaya? Itu sebenarnya. Mana mungkin dia datang ke pesta ulang tahun kecil, teman sekolah macam ini? Kalian anggap kami bodoh? Dan kau, pikir dengan ngomong kosong, bisa nakutin gue? Sayangnya, bagaimanapun kau berpura-pura, tetap tak mirip putri asli. Kau cuma orang palsu yang numpang naik kelas. Mulutmu tak bisa berkata baik. Kau berani kurang ajar pada nona kami? Baik. Sekarang gue telepon paman gue. Gue mau lihat saat dia datang, bagaimana kalian para penipu bisa berkelit lagi. Hari ini, gue pasti akan buang kalian keluar dari pavilion puncak awan, biar malu total. Ada apa? Ribut-ribut di sini. Paman! Paman! Akhirnya kau datang. Dua orang ini pura-pura jadi tamu terhormat Wijaya dan masih berani buat keributan. Cepat suruh orang usir, mereka keluar. Paman. Dialah orangnya. Dia sengaja menyamar jadi putri keluarga Wijaya. Sebenarnya, dia cuman figuran tak tahu malu. Cepat usir dia. Diam, kau. Nona Wijaya, maaf. Saya kurang didik dia. Sampai si bajingan ini lancang padamu. Ini kesalahan saya. Apa, Paman? Kau bilang dia benar-benar Nona Wijaya, putri tunggal, grup Wijaya. Kau berani menghina, berkata seenaknya. Nona Wijaya, Tuan Pratama, maafkan. Keponakan saya tak tahu diri, sungguh lancang pada kalian. Mulai hari ini, semua bisnis grup Wijaya, serta proyek kerjasamanya, semua yang bekerja sama, akan boikot total Saputra. Tak akan dilayani selamanya. Paman, jangan begitu. Aku keponakanmu sendiri. Berani lancang pada tamu kehormatan kami, dan Nona Wijaya, itu bunuh diri. Gue tak punya keponakan. Sangko kau. Bagas, Nona Wijaya, kami cuman ikut-ikutan saja. Kami dan Saputra, bukan satu kelompok. Bukan satu kelompok. Betul. Saputra yang paksa kami. Kalau tidak dia ganggu kami. Kami terpaksa. Nona Wijaya, jangan salahkan kami. Benar. Saputra ini selalu andalkan pamannya, sewenang-wenang. Siapa tak nurut, langsung dijegal diam-diam. Kami sudah lama jengah padanya. Ya, kalian semua orang lupa budi. Dulu kalian yang suka menjilat. Sekarang, malah ikut menghantam. Paman Saputra, saya harap kau bisa urus urusan rumah tanggamu sendiri. Jangan biar orang tak penting mengganggu tamu terhormat kami. Ya. Tenang, Nona. Nona, boleh saya tanya? Dulu, Nona kabur dari pernikahan. Sekarang, tiba-tiba pulang. Jangan-jangan karena Bagas? Ketua, sangat merindukanmu. Bagaimana kalau... Paman Saputra, saya belum mau pulang dulu. Tentang hari ini, jangan beritahu ayah. Baik. Bawa dia keluar. Bawa dia pergi. Paman jangan begini. Aduh, lepaskan aku. Citra Wijaya, Bagas Pratama. Kalian tunggu saja. Aku takkan biarkan kalian. Tunggu. Orang-orang ini perlu ditangani. Mereka cuma perusak kelompok. Menangani mereka hanya buang waktu. Mari.
Ada apa? Masih ada urusan? Bagas, tadi aku sudah mau bilang sama kamu. Aku selalu percaya, kamu pasti bisa. Katamu bertani, sangat menguntungkan. Boleh ajak aku? Aku mau coba ikut. Cuma iseng aja. Untung atau tidak, aku juga tak tahu. Bagas, jangan sungkan. Aku tahu, dulu aku tolak kamu pasti kesal. Tapi, sekarang aku bisa coba pacaran sama kamu. Nanti kamu ajarin aku, bertani bareng. Kita cari uang bersama. Nona Citra. Bagas, suka Nona atau tidak, aku tak tahu pasti. Tapi, sekarang aku yang menemaninya. Bagas, lihat dia. Lagi pula, waktunya sangat berharga. Tak sempat bahas soal bertani denganmu. Apalagi untuk pacaran sama kamu. Dia benar. Antara aku dan kamu, tak ada hubungan apa-apa. Sekarang tidak, nanti pun tak akan pernah. Tolong, minggir. Bagas Pratama, kamu nggak tahu terima kasih, ya? Kalau bukan karena uangmu, mana mungkin aku mau peduli kamu. Sekarang kamu malah demi perempuan seperti ini, memalukanku. Baik, nanti kamu akan menyesal. Tadi, apa aku terlalu gegabah? Tanpa tanya pendapatmu, langsung tolak dia untukmu. Enggak apa-apa. Kamu benar. Aku sendiri juga enggan berurusan dengannya. Orang yang suka menjilat. Tapi antara aku dan dia, benar-benar enggak ada hubungan. Oh, sebenarnya, aku datang ke sini hari ini karena dapat pesan darimu. Khawatir kamu sendirian, nggak bisa hadapi ini. Terima kasih ya, Citra. Enggak nyangka. Kamu begitu perhatian padaku. Itu, kita pulang yuk. Stroberi di rumah tua, sebentar lagi matang. Pulang? Tentu kita pulang. Kita pergi lihat bersama yuk. Stroberi yang kita tanam. Lihatlah. Penghasilan hotel kita selama setengah bulan terakhir terus turun. Kalau begini terus, posisi keluarga pertama di kota sungai, lambat laun pasti hilang. Aduh, kok bisa turun drastis banget? Bahan-bahan hotel kita selalu impor kelas puncak. Nggak pernah ada masalah. Masih ada apa lagi? Ya pasti keluarga Wijaya itu. Mereka bikin apa? Masakan wortel, buluh merah pilihan, dan buah pasokan khusus. Sumber pelanggan kita direbut semua. Cuma wortel jelek sama stroberi biasa kok. Pantas disebut andalan. Jauh lebih buruk daripada kita. Gue nggak percaya ada yang tinggalkan yang bagus. Buat makan, wortel murahan itu. Itu bukan biasa, stroberi dan wortel biasa. Katanya menyembuhkan semua penyakit. Karena gimmick itulah, tamu-tamu berebut sampai mati-matian. Menyembuhkan semua penyakit? Cuma gimmick buat nipu orang? Dipakai, bohongi mereka, pelanggan yang bodoh. Ayah, ibu, jangan khawatir. Sudah gue selidiki. Keluarga Wijaya punya 2 masuk bahan premium. Ada di Pasar Jaya Makmur. Hah! Nanti gue langsung ke Pasar Jaya Makmur. Rantai pasok mereka, gue putus. Tanpa pasokan bahan, mau pakai apa mereka? Saingin bisnis keluarga Pratama? Kamu yakin? Ini tak boleh gagal. Tenang saja. Beri aku 3 hari. Aku akan hancurkan andalan keluarga Wijaya sampai habis. Mendeteksi benih roh paprika kelas SSS. Siap ditanam. Tanam segera? Tanam segera. Paprika kelas SSS. Sekarang aku andalkan kamu. Aku harus tunjukkan pada mereka yang meremehkanku. Aku bisa membuktikan diri. Memang paprika kelas SSS. Lihat kualitasnya ini. Kalau dijual, pasti langsung ludes. Permintaan pasti melebihi pasokan. Aku bakal untung besar. Selamat Inang selesaikan misi. Menanam benih roh kelas SSS. Hadiah, 1 akar serabut ginseng. 1 bibit Ganoderma. Peti harta misterius 2. Tak disangka. Ternyata Ganoderma dan ginseng. Peti harta sebelumnya hanya berisi sayuran biasa. Kali ini, langsung dapat bahan obat roh. Teknik budidaya, ginseng dan Ganoderma langka. Kemampuan perbaikan lahan tanaman roh. Lahan tanaman roh ini
ditambah tanam bahan obat roh, bukankah nanti bisa dijual harga selangit? Sistem. Tanam. Diterima. Sistem. Gunakan percepatan super cepat. Sistem. Sudah lama dipercepat. Kok belum tumbuh juga? Jangan-jangan benihnya rusak? Ginseng yang sedang dibudidayakan adalah Ganoderma kelas SSS+. Ganoderma kelas puncak ini mengandung aura roh presisi dan zat aktif obat jauh melebihi standar tanaman roh lain. Bahkan dengan teknik percepatan, tetap butuh waktu tetap 72 jam. Fungsi percepatan super cepat pun masih butuh waktu sebanyak itu. Apa ada cara untuk mempersingkat waktunya? Inang, setiap kali misi tercapai, bisa mendapatkan hadiah dan pelihara. Hadiahnya bisa memberikan efek percepatan tanaman roh. Betul. Dulu jual wortel roh sama stroberi, dapat banyak hadiah juga. Sepertinya harus sering jual sayur di Pasar Jaya Makmur. Ya. Wortel gue jual Rp675.000, stroberi Rp225.000 per buah. Ini semua harga yang ditetapkan sistem untuk gue. Kali ini, gue akan pakai strategi pemasaran. Soalnya, yang langka memang berharga. Jangan sampai terlewat. Paprika premium puncak alami murni. Maksimal 8 porsi per orang. Cuma Rp300.000 per buah. Rp300.000 takkan rugi. Rp300.000 takkan tertipu. Tapi apa yang kalian dapat? Dapat paprika premium puncak alami murni. Harganya keterlaluan. Masih aja pakai cara jualan ginian. Gue lihat nanti kamu gimana tutupnya. Udah nanya ke 7-8 tempat. Gak ada yang tahu info tentang pemasok ini. Jangan-jangan kita nyasar tempat? Pemasok bahan pangan kelas atas keluarga Wijaya harusnya ada di sini. Hari ini kita harus ketemu dia. Ini menyangkut masa depan besar keluarga Pratama kita. Itu Bagas Pratama. Itu Bagas Pratama. Lihat dia itu, gak betah di kampung, malah ke tempat kayak gini, jualan sayur di pinggir jalan. Sungguh mempermalukan keluarga Pratama. Dia pantas pakai marga Pratama? Hei, kau ini memang hebat ya. Barang rongsokan ini, dikasih gratis pun orang ogah, kamu masih berani jual. Rp675.000 per buah. Kamu benar-benar merampok. Masih cari alasan jualan sayur, buat nutupin malu. Keluarga Pratama membesarkanmu seperti anak sendiri. Tapi kau malah merusak pusaka keluarga Pratama. Merusak nasib keluarga Pratama. Sekarang malah jualan di pinggir jalan. Jual paprika harga selangit. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Pratama. Oh, anak buangan keluarga Pratama. Pantas berbuat begini. Ngancurin pusaka keluarga orang, masih jualan nakalin orang. Tak tahu malu. Pantas diusir. Memfitnah dan menjebak. Gue yang ngancurin pusaka? Siapa yang ngancurin? Kau harusnya tahu. Mereka yang tuduh gue. Terus usir gue? Gue jualan sayur dengan jujur. Jauh lebih bersih daripada kalian, yang cuma bisa memfitnah 1000 kali lipat, kamu. Lagi pula, gue udah lama diusir dari keluarga Pratama, sekarang dia punya nama baik atau enggak? Enggak ada hubungannya sama gue. Oh. Atau jangan-jangan, reputasi mereka sudah lama dihancurkan oleh benalu sepertimu. Mana mungkin gue yang merusak? Kau mau ngomong sembarangan. Dengar perkataannya, keluarga Pratama yang jahat dan mengusirnya. Iya, sudah diusir dari rumah. Masih mau menyalahkannya? Merusak nama baik keluarga Pratama? Betul. Dia jualan di lapak, tak mencuri atau merampok. Justru tuan muda Pratama ini yang menggonggong sembarangan. Siapa yang lebih memalukan sudah jelas. Kau masih berani membantah ya? Lihat gua hancurkan lapakmu. Lihat gua hancurkan lapakmu. Dimas. Lawan orang macam ini turun harga diri. Bagas Pratama jangan banyak cari alasan. Dulu di keluarga Pratama, sukulen 1 pot saja kau bunuh. Mana mungkin paham ilmu budidaya. Barang rongsokan seperti ini, kau berani jual harga selangit? Kalau benar-benar ada masalah, orang lain akan menyalahkan keluarga Pratama. Hari ini Dimas datang membongkar tipumu, agar orang sepertimu, si penipu ini, tak menyeret keluarga Pratama. Keluarga Pratama kami, tak mau malu seperti ini. Keluarga Pratama punya reputasi atau tidak, bukan urusan gua. Tapi kalian bawa paprika gue untuk menghina gue. Baik, kau bilang paprika gue jelek ya? Kalau begitu cobalah dulu. Biar mulutmu tidak begitu kotor. Aduh. Oh.
Berani-beraninya kau sentuh kakakku. Kak, kau baik-baik saja. Dengar ya, kalau ada yang terjadi pada kakakku hari ini, gue bunuh kau. Baiklah, kita lihat saja nanti. Enak sekali. Ini tidak mungkin. Aku pernah makan paprika premium. Dan yang saya ini, paprika ini enak. Ini bukan sayuran biasa. Ini jelas, hanya ada di surga. Cuma enak sedikit. Lalu bagaimana? Sama sepertimu, pecundang terusir. Barang rendahan yang tak pantas. Hah. Tapi sayuran sampah ini cocok dengan pecundang. Ini benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Menghina orang di depan umum. Begitukah cara didik keluarga pertama? Dengan statusnya sekarang, kalian tak pantas menghinanya. Bukan, kamu siapa lagi? Berani sekali kau membelanya. Dari mana gadis ingusan ini? Sampai segitunya membelanya? Jangan-jangan selingkuhanmu? Jaga mulutmu. Coba kau bicara sembarangan lagi. Wah, kenapa? Tertusuk ya? Ku beritahu, palsu tetaplah palsu. Kau sungguh merasa dirimu penting? Kalian bilang dia palsu? Palsunya di mana? Palsu karena cari uang sendiri? Tak seperti kalian yang numpang hidup. Kamu, Anak manja seperti kalian, kalau tak ada keluarga, bisa hidup mandiri, berdasar apa menertawakan orang yang jauh lebih hebat? Hari ini, sayurnya ku beli semua. Mau berdiri di sini silakan? oh, Bagas Pratama, kau memang hebat. Kau sampai belajar cari selingkuhan untuk main sandiwara, ya? Dengar, kau pikir dia yakin bisa beli semua sayur ini? Ku beritahu, kalian berdua berdiri di sini cuma mempermalukan diri. Wajahmu tak asing. Di mana aku melihatmu? Nona, kamu tinggal di ujung timur desa, rumah tua keluarga Wijaya itu kan? Paman, kamu kenal saya? Masa tidak kenal? Sudah belasan tahun saya berjualan di sini. Orang dari rumah tua Wijaya. Langsung saya tahu. Rumah tua Wijaya? Oh, grup Wijaya itu rumah tua Pak Direktur Wijaya. Oh, kau dari keluarga Wijaya? Pantas saja, kau begitu membelanya. Jadi hari ini, kau sengaja datang untuk melawan keluarga pertama kami? Melawan kalian? Kalian tak pantas. Aku membelanya karena dia menyelamatkanku. Kalian, orang pertama, mengusir anggota keluarga sendiri, masih berani berulah di depan umum. Tak malu? Dasar wanita licik. Jangan kira karena kau perempuan, aku tak berani pukul. Aku bilang, kalian anak muda, kenapa tak tahu sopan santun? Lihat, Putri Wijaya ini baik sekali. Pemuda ini pun karakternya lurus. Setiap hari bantu pindahkan barangku. Tidak seperti kalian berdua. Cuma berdiri di sini, sinis menyindir. Memalukan. Waduh, ini urusanmu. Apa? Ayo pergi. Hah, payah. Ayo. Aku tak mengerti. Sama-sama dari satu keluarga, kenapa perbedaan karakternya bisa begitu besar? Dia diusir dari keluarga Pratama, bertani sendiri, cari uang dengan kerja keras. Sedangkan kalian hanya mengandalkan nama Pratama, tak kerja serius, cuma bisa ganggu orang di sini. Oh? Dia cuma petani, kampungan di rumah. Bandingkan dengan kami, Petani kenapa? Petani bisa hidup mandiri. Kalian, tanpa keluarga Pratama, bisa apa? Hah! Aku tahu. Kalian bisa boros uang, bisa ganggu orang, bisa pandang rendah orang lain. Keluarga Pratama punya orang kaya kalian, sungguh sial setengah mati. baik. Kalian mau menghancurkan nama keluarga pertama ya? Boleh. Kalau begitu, jangan harap ada yang selamat. Memang hebat. Suka jualan hasil tani ya? Jual saja. Lihat. Inilah akibatnya. Melawan kami. Kau bosan hidup ya? Berani-beraninya kau hancurkan pabrika gue? Hah! Jangan kira, dengan keluarga pertama, kau bisa seenaknya. Aduh! Karena keluarga pertama, tak ada yang berani mengajarimu. Hari ini gue yang akan mengajarimu baik-baik. Aduh! Bagas Pratama, diri sendiri tak becus, masih mau ganggu orang di sini? Situasi keluarga Pratama sekarang masih belum cukup memalukan? Itu benar juga. Keluarga pertama belakangan ini, bisnisnya kurang lancar. Kata istri gue, hotel mereka merosot parah. Sedangkan keluarga Wijaya, cuma andalkan 2 hidangan spesial. Langsung tenar. Ah, iya. Anak gue, minggu lalu ajak gue ke hotel keluarga Wijaya. Tapi hasilnya, mau makan saja susah. Hah! Dengar baik-baik. Keluarga pertama kami tak butuh gimmick macam itu. Untuk bisa lebih baik dari kalian. Cuma model kamu. Hah! Keluarga Wijaya kalian kan cuma andalkan 2 hidangan kelas atas itu. Gue sudah cari tahu. Pemasok hidangan itu ada di Pasar Jaya Makmur. Nanti setelah gue temukan mereka dan tanda tangani kontrak, baru lihat deh kalian. Mau bandingin apa? Ci! Hei! Kamu ketawa apa? Kamu pikir dekat sama keluarga Wijaya langsung bisa melesat? Kamu cuma bermimpi di siang bolong. Saudara Pratama, akhirnya kutemukan kamu. Hotel sudah sangat panik. Kemarin wortelnya habis stok. Semua reservasi hari ini menunggu. Kamu harus bantu darurat, Paman Saputra. Kenapa kamu... Nona? Saudara Pratama, kenapa kalian berdua bersama? Paman Saputra, dia tinggal di rumah tua kami. Paman Saputra, ada keperluan dengannya? Bukan itu...
Saudara Pratama, sekarang dia adalah penyokong besar hotel kami. Hotel? Hotel apa? Hotel Wijaya. Beberapa bulan ini, gua adalah hotel kami. Semua pasokannya dari saudara Pratama. Tidak, tidak mungkin. Paman Saputra, pemasok misterius yang kamu bilang itu. Bukan dia, kan? Iya, Nona. Aku selalu ingin perkenalkan kalian. Tak disangka, kalian sudah kenal. Hanya dia yang diusir. Keluarga Pratama? Kalian, keluarga Wijaya salah orang? Tak mungkin salah. Buah dan sayur khusus alami ini, Santero Kota cuma saudara Pratama yang bisa menanamnya. Saudara Pratama? Masih ada. Stok lain? Masih ada. Semua mau saya beli. Harganya terserah Anda. Berapapun boleh. Sial. Pemasok yang bikin arus kas keluarga Pratama, Angel 30%, ternyata dia orang ini. Yang penting sekarang, dia jangan sampai kerjasama dengan keluarga Wijaya. Bisnis ini, jangan sampai dimonopoli mereka. Orang ini harus balik ke keluarga Pratama, atau jangan ada yang dapat barangnya. Bagas? Ada apa? Ada urusan? Lihat. Kita kan masih satu keluarga ya. Kalau Anda memang punya kemampuan ini, ngapain kasih untung ke keluarga Wijaya? Ikut saya balik ke keluarga Pratama. Keluarga Pratama? Tetap bagi untung sama Anda. Tadi dia masih memaki. Cepat sekali berubah sikap. Kami jamin, asal Anda kerjasama dengan kami, harganya bisa kita nego. Pasti lebih baik dari yang keluarga Wijaya tawarkan. Bagas? Saya tahu adegan jalan di hati Anda. Tapi, saya bisa pulang. Bicara sama ayah saya. Minta izin bawa Anda pulang. Dan lagi, semua biaya bertani di tempat kami akan ditanggung oleh keluarga Pratama. Bahkan, untungnya juga bisa kita bagi dua. Bagaimana? Bagas, keluarga Wijaya datang. Karena lihat kemampuan Anda, mereka tertarik dengan sayuran Anda. Bukan karena saya. Mau jual ke siapa? Terserah Anda. Saya tak akan ikut campur. Gua nggak akan jual sayur ke lo. Bagas Pratama. Ngasih muka malah nggak mau terima. Dikasih kesempatan balik ke keluarga Pratama. Asal lo balik ke keluarga Pratama, kerja sama kita, masa lalu, gue bisa maafin. Nggak usah. Gue jamin, kedepannya gue nggak bakal kerja sama keluarga Pratama. Oke? Oke banget. Lo tunggu aja. Nanti, lo bakal menyesal atas keputusan lo hari ini. Ayo pergi. Saudara Pratama, apa lo masih punya paprika sisa? Masih ada. Bagus. Berdasarkan kualitas sayuran lo, yang top banget, kedepannya, sayur apapun yang lo punya, grup Wijaya bakal beli semua. Untuk merayakan, kerja sama kita, ini kartu hitam tertinggi dari grup Wijaya. Simpan aja. Kartu ini, cuma tamu kehormatan utama yang bisa punya. Pakai kartu ini, lo bisa masuk keluar. Semua properti grup Wijaya, dapat layanan kelas puncak. Kartu ini, cuma ada 3 di seluruh kota. Lo pegang ini, simpan baik-baik. Ini, bukti pengakuan grup Wijaya ke lo. Santai aja. Gue pasti simpan. Hah? Bagas, si Dimas Pratama itu, sekarang sampai ngebully lo. Omongannya kasar banget. Kenapa lo larang gue ngasih dia pelajaran? Kenapa lo halangin gue? Cuma badut kecil, nggak worth it lo turun tangan. Lagipula, kalau ribut sama orang kayak gitu, cuma bikin harga diri lo jatuh. Tapi kau jelas tak bersalah. Mereka terus menghinamu, menganiayamu. Tak marah ke engkau? Sudah berlalu. Daripada terpaku pada masa lalu, lebih baik hargai jalan yang ada sekarang. Bagas, aku sungguh kagum padamu. Ditekan begitu, masih bisa lapang dada. Kalau orang lain, pasti sudah putus hubungan. Sejak diusir keluarga Pratama, aku sudah terbiasa menanggung segalanya sendiri. Citra Wijaya orang pertama yang membuatku merasa diriku bisa benar-benar diperhatikan. Inang selesaikan misi. Tanam dan jual buah sayur. Hadiah, Ganoderma. Ginseng tumbuh lebih cepat. Hitungan mundur panen. Dipersingkat jadi 24 jam. Inang, bersiaplah panen. Wah, Bagas. Kau hebat sekali. Kebun dirawat sebaik ini. Bahkan ada ginseng dan Ganoderma. Ini semua hasil perawatanku. Paling tidak, usaha tak sia-sia. Aku akan andalkanmu. Bisa nikmati buah sayur segar dan bahan obat berharga untuk jaga kesehatan. Bukan cuma itu. Nilai tanah ini akan lebih tinggi. Tunggu dan lihat saja. Kenapa engkau Bagas Pratama bisa punya bahan obat berharga sebanyak ini? Dan bahkan disukai, putri keluarga Wijaya ingin kerja sama dengan keluarga Wijaya. Hanya dengan bertani untuk runtuhkan keluarga Pratama? Mimpi.
Bagas Pratama, tunggu sampai kuhancurkan semua ini. Lihat kau masih bisa sombong apa. Kau tak mau baik-baik, terima akibatnya. Kuhancurkan semua Ganoderma dan ginseng ini. Masih mau kerja sama dengan keluarga Wijaya? Lupakan. Semua ini, kau yang cari sendiri. Apa yang terjadi? Ini pasti ada yang sengaja merusak. Bagas, cepat kita periksa. Apa masih bisa diselamatkan? Selamatkan sedikit pun bagus. Ah, Citra, jangan takut. Kenapa sih? Ini kan barang berhargamu. Sebenarnya semua ini adalah jebakan yang kusiapkan. Maksudmu? Lihat, aku sudah tahu Dimas Pratama ini tak akan berhenti begitu saja. Jadi aku pasang beberapa lapisan isolasi. Meski dia siram banyak obat, tak akan meresap. Dan yang kau lihat ini, tanaman yang rusak adalah tanaman biasa yang kutanam untuk pengalihan. Sedangkan ginseng dan Ganoderma asli sama sekali tak rusak. Kamu memang teliti. Tak kusangka mikirin ini juga. Kalau barang berharga itu benar-benar rusak, aku bakal sedih banget. Nggak cuman itu, aku juga pasang CCTV. Ini rekamannya jelas. Tiap momen dia ngerusak bahan obat. Sekarang buktinya udah kuat. Waktunya mereka tanggung jawab atas perbuatan mereka. Dasar goblok. Lawan Bagas Pratama. Kok malah kejerat sendiri? Berapa duit yang kubayar buat nyelamatin kamu? Apa kamu mau bikin keluarga Pratama bangkrut? Ya, aku juga nggak terima. Lahan kecil Bagas Pratama itu udah jelas kuhancurin, tapi dia masih bisa kerja sama-sama Grup Wijaya. Ini nggak masuk akal. Iya, Dimas bener. Aku juga rasa aneh. Cuma sepetak tanah kecil, kok bisa hasilin barang bagus segitu banyak? Udah dirusak, pasti ada akal-akalan. Mungkin tanah itu bukan tanah biasa, tapi tanah berkah yang spesial. Pantas. Kan kuduga ada yang aneh. Bagas Pratama kan dulu bukan petani. Tiba-tiba jadi jago. Bisa hasilkan buah sayur unggulan sebanyak itu. Pasti karena tanah subur itu. Maka, kalau gitu kita rampas saja tanahnya. Dengan tanah itu, tak hanya putuskan kerja sama Bagas dengan Grup Wijaya, kita sendiri bisa bikin merek buah sayur. Tetap untung besar. Pak, ide bagus. Dengan kekuatan keluarga Pratama, mana mungkin tak dapat tanah itu? Bagas Pratama, langsung ke pokoknya. Tanah kalian itu, kami keluarga Pratama mau cepat bilang ke keluarga Wijaya, agar balik nama ke kami. Pertama, tanah ini bukan punyaku. Aku tak berhak jual. Kalaupun berhak, aku tak mau jual. Bagas Pratama, jangan pura-pura tak tahu. Aku tahu kau dekat dengan Nona Wijaya. Hari ini, aku datang dengan tulus. Cepat sampaikan ke mereka. Kalau tidak, kau tak akan betah di kota sungai. Mengancam aku? Silakan coba. Bagas Pratama, kau sungguh mau lawan kami, ya? Keluarga Pratama, untuk tanah ini, punya banyak koneksi. Kau lawan kami, kau akan menyesal. Nanti, air dan listrik diputus dulu di sini, biar kau pelan-pelan terpuruk. Wah, cuma mau pakai cara ini, untuk memaksaku tunduk? Kau terlalu naif. Ternyata kau masih keras kepala, ya? Kau tak mau jual tanah ini, bukan cuma karena tak mau berhubungan lagi dengan keluarga Pratama, kan? Maksudmu apa? Maksudku apa? Maksudku, rahasiamu. Sudah ku ketahui. Kau sudah tahu? Kau sudah tahu? Ah, tentu saja, kau bisa menanam buah dan sayur pasokan khusus ini? Itu karena tanah di belakang rumah keluarga Wijaya, kan? Syukurlah. Kukira rahasia sistem dewa taniku terbongkar. Kalau begitu, aku manfaatkan saja akalmu ini. Tanah itu, bagaimana kau tahu? Hah, dulu di keluarga Pratama, kau tak bisa bertani sama sekali. Tapi sekarang, kau malah bisa tanam sayur dan buah premium.
Menurutmu, akal-akalan ini bisa dari mana lagi? Coba. Lalu bagaimana Anda mengetahuinya? Jangan tanya caraku tahu. Di tanah ini, tak ada yang tak ku ketahui. Sekarang, kau suruh Citra Wijaya berikan tanah ini padaku, atau aku bocorkan rahasia ini. Kau tak akan bisa cari uang lagi. Jangan. Rahasia ini jangan sampai tersebar. Tanah ini kan milik keluarga Wijaya. Citra tak bisa putuskan. Lagi pula, tanah ini penting baginya. Penting? Penting bisa jadi uang? 112 juta, 225 juta. Asal kau bisa bantu, uang bukan masalah. Tapi, kalau kau tak tahu diri, kau tak hanya tak dapat uang, tapi juga akan terusir dari kota sungai. Kalau begitu, aku coba. Nah, itu baru benar. Orang bijak tahu situasi. Baik, kau mau berapa? Sebut harganya. Aku bayar. Kalau begitu, aku mau 112 miliar 500 juta rupiah. Apa? 112 miliar 500 juta rupiah. Kau gila harta? Lahan jelek ini harganya segitu? Kau anggap gue bodoh? Dengar ya, dulu gue kasih 10 atau 20 miliar. Itu cuma ngasih muka ke keluarga Wijaya. Sekarang kau minta harga selangit, minta 112 miliar 500 juta. Kau yakin? Gue gak bakal hancurin lahan ini. Dimas Pratama, terserah kau. Tapi gue kasih tahu jelas, lahan ini kurang dari 112 miliar 500 juta. Jangan harap. Beraninya kau minta harga selangit. Lahan jelek begini, kau minta harga segitu, mending kau rampok saja. Itu karena kau belum tahu nilai lahan ini. Dengar ya, sejak gue pakai lahan itu untuk nanam sayur, cuma dari 2 hidangan Hotel Wijaya, pendapatan bulanan gue langsung naik 3 kali lipat. Bualan, jangan pura-pura bodoh. Masa lahan ini bisa seharga itu? Tidak. Lihat itu, Direktur Hartono dari Westa. Sengaja suruh orang tawar 90 miliar ke gue aja belum mau. Kalau kau rasa mahal, silakan pergi. Gue yakin Direktur Hartono pasti mau ambil kesempatan ini. Tidak boleh. Lahan ini, kunci keluarga Pratama balikan keadaan. Kalau tidak, keluarga kita akan terus ditekan grup Wijaya. Susah bangkit lagi nanti. Oke, 112,5 miliar. Cuma 112,5 miliar. Oke, 112,5 miliar. Cuma 112,5 miliar. Bisa kuberi. Tapi kau jamin, mulai sekarang, tanah ini hanya milik keluarga Pratama, bukan keluarga Wijaya. Atau kau tak ada hubungannya. Jangan sampai menyesal. Hei, santai saja. Serah terima langsung, uang dan tanah. Nanti tanah ini jadi punyamu. Aku dan grup Wijaya tak akan ikut campur. Uangnya sudah ditransfer. Dengar ya. Jangan main curang. Tenang. Rahasiaku. Sudah kau ketahui. Tanah ini sudah kau dapatkan. Aku tak akan cari masalah. Nanti tanah ini kupakai untuk tanam produk khusus. Menu andalan grup Wijaya akan ganti nama jadi Pratama. Nanti aku buat Bagas Pratama. Dan Citra Wijaya, kalian berdua berlutut minta ampun padaku. Untung si bodoh kena umpan. Dapat 112,5 miliar gratis. Plus tanah itu yang sudah rusak. Akhirnya terlepas. Bagas. Ada apa? Kenapa kau jual tanah itu ke Dimas Pratama? Aku tahu salah bertindak dulu. Tapi tenang, tanah ini hanya dipinjamkan, aku tak akan pakai aset grup Wijaya untuk ambil risiko. Wah, bukan itu maksudku. Maksudku, kalau kau jual tanah itu ke Dimas Pratama, nanti kau tanam apa lagi? Sayur, buah, dan bahan obat segar? Kupikir, yang paling dia khawatirkan, pasti bisnis Hotel Wijaya. Tak disangka, dia malah cemas soal nasibku. Yang paling perlu kau khawatirkan, kan usaha keluarga Wijaya. Masalah hotel, pasti ada solusinya. Yang paling krusial sekarang adalah urusanmu. Aduh, santai saja. Sifat Dimas Pratama itu, kalau tanah ini tak didapat, dia tak akan tinggal diam. Aku cuma ikut arus memanfaatkan keadaan. Jadi maksudmu, kau sudah punya siasat? Tentu, tanah yang dia beli, harga 112 miliar 500 juta rupiah, itu cuma tanah tandus yang tak berguna. Tanah tandus? Tapi, bukan yang kau sudah menyuburkannya? Lagi pula, di sana kan kau tanam sayur dan buah segar, serta bahan obat langka.
Selamat Inang, budidaya bahan obat langka selesai. Misi tercapai. Sistem berhasil ditingkatkan. Kini bisa memisahkan tanah, sesuka hati, hadiah khusus, ruang sistem. Ruang sistem? Itu buat apa? Ruang sistem dapat memisahkan inti asal tanah luar dengan tanah berkualitas. Lalu memindahkan secara utuh dan menyimpannya di dalam ruang. Di ruang sistem kita bebas. Membuka lahan tanam. Bisa masuk keluar kapan saja? Dulu aku khawatir, lahan tanam terbatas. Dengan ruang sistem ini, budidaya bahan obat tak lagi terbatas dunia luar. Bahkan lebih mudah dirawat dan diambil. Sistem, pindahkan semua tanaman ini ke ruang sistem. Ruang sistem diaktifkan. Memisahkan petak lahan. Transfer selesai. Semua tanaman telah ditanam di dalam ruang sistem. Sujin bisa merawatnya kapan saja. Dengan begini, tak ada yang bisa menemukan keanehan tanah ini. Tinggal tunggu ikan besar masuk perangkap. Bagas, kau ternyata sudah mengantisipasi masa depan dan sudah punya solusinya. Kau sangat cerdas dan hebat. Kini ada ruang sistem. Aku bisa kapan saja di dalamnya. Langsung hasilkan tanaman jadi lebih mudah daripada menjaga tanah ini. Jadi, kau tak perlu khawatir lagi. Aku bisa hasilkan barang-barang itu. Bukan cuma andalkan tanah di halaman belakang. Ya, sayur dari lahan itu, ku bawa semua. Ini kan harta kesayangan yang mereka sembunyikan. Hari ini, kalian bakal cobain. Apa artinya? Mengalahkan hidangan spesial Wijaya. Nanti hidangan kita tenar. Wijaya takkan ada apa-apanya? Dimas Pratama memang sigap. Coba dulu, Bu. Sayur ini, apakah lebih segar dibanding sayur biasa? Kalau benar ada efek ajaib, keluarga Pratama bisa kalahkan Wijaya, bangkitkan lagi nama keluarga. Oh, sayur yang baru dipanen ini memang beda. Aromanya saja terasa sangat berharga. Rasanya ini sama saja dengan yang dibeli di pasar. Iya, ini juga tak ada yang istimewa. Tidak mungkin. Pasti ini masalah. Keahlian koki. Tidak bisa menonjolkan keunggulan hidangan ini. Kita coba yang ini. Ayo. Kamu yakin ini sayur pasukan khusus dari belakang ruang Wijaya? Rasanya juga tak ada yang spesial. Ada! Hei Kak. Apa kamu merasakan? Sesuatu yang ajaib? Sekarang rasanya seluruh tubuh lega, mulut masih terasa harum. Bukan. Perutku sakit. Haha. Kakakku ini pasti makan terlalu cepat. Tunggu, aneh. Perutku juga sakit. Aduh, ini bukan soal keahlian. Masalahnya di bahannya. Pasti Bagas Pratama, demi balas dendam ke keluarga Pratama, sampai pakai sayur jelek begini, buat ngegombalin kita. Oh. Aduh. Cepat. Nggak kuat lagi, aduh. Pak. Saya duluan. Pak, saya duluan. Aduh, minggir dong. Minggir, aduh. Saya nggak tahan lagi cepat. Saya hampir nggak tahan, aduh. Cepetan. Semua kerja, cepat kerjanya. Tanah seharga 112 miliar 500 juta rupiah ini, tapi keluarga Pratama, modal untuk bangkit. Ahli Wang. Anda harus pastikan kali ini, harus bisa hasilkan sayur pasokan khusus yang lebih bagus dari Wijaya. Tenang, Direktur Pratama. Asal ikut cara kami, beri pupuk, rawat bibit, nggak sampai 2 minggu. Dijamin tumbuh buah sayur unggulan. Kok tanahnya kelihatan kayak lahan terlantar ya? Kamu ngerti apa? Nggak dengar direktur bilang, ini tanah 112 miliar 500 juta? Bisa jadi, rahasia tanah ini baru ketahuan setelah ditanami. Buruan tanam. Kalau urusan keluarga Pratama keteteran, kalian berani tanggung jawab? Ya, tenang saja. Kali ini aku awasi langsung. Dari menanam sampai membesarkan, semua aku yang urus. Percayalah, pasti bisa hasilkan produk pangan yang 10 kali lebih bagus dari Bagas Pratama. Waktu itu kita sakit perut. Karena ulah Bagas Pratama. Ya, tenang saja. Nanti saat hasil panen kita muncul, pasti bisa hancurkan. Keluarga Wijaya. Dimas, kali ini kau hebat. Tinggal tunggu hasilnya. Dan bangkitkan lagi keluarga Pratama. Siap. Apa-apaan ini? Kenapa tak tumbuh apa-apa?
Kalian ini berguna atau tidak? Ahli Wang. Sudah setengah bulan. Tanam apapun mati semua. Aku bayar mahal untukmu. Dulu kau bilang juga, pasti bisa hasilkan produk tengah khusus. Direktur Pratama, saya sudah berusaha maksimal. Mungkin masalahnya di benih atau airnya. Semua ini masalah yang tak bisa diprediksi. Bukan salah saya, tanah ini tak bisa hasilkan sayur. Menurut saya, tanah ini sudah rusak. Terlalu lama tak diolah, kesuburannya habis. Bahkan tak layak dibudidayakan. Mustahil bisa temukan hasil yang bagus, berani sekali kau bicara. Kamu gila ya? Jangan ngomong sembarangan. Dulu keluarga Wijaya tanam di sini, baik-baik saja. Kenapa sekarang di tangan kalian, tumbuhannya mati semua? Hah? Gue bayar mahal. Bukan buat dengar alasanmu. Gue mau lihat sayuran. Sayuran, ngerti? Hah? Ya. Direktur Pratama. Tapi masalah ini sangat aneh. Jangan-jangan ada orang yang sengaja main curang? Bagas Pratama. Pasti Bagas Pratama. Dia berani main belakang. Utang ini harus dia bayar. Bagas Pratama. Kamu licik, penjahat. Kamu berani main kotor di tanah yang kau jual padaku? Wah, sendiri tak becus. Malah nyalahin orang lain. Aduh, masih berani lancang. Hari ini kalau aku patahkan kakimu, gue ganti marga. Awas. Untung sebelumnya gue makan pil. Hadiah dari sistem. Tubuhku sudah dikuatkan. Aku sudah bukan diriku yang dulu. Dia berani serang, itu sama saja. Cari masalah sendiri. Bukan, kenapa dia sekarang jago berkelahi begini? Gak bisa. Gue harus cepat kabur. Wah, mau kabur? Bisa lari? Jangan mendekat. Kak, kita anggap saja tak terjadi apa-apa. Aku tak akan ganggu kamu lagi. Boleh? Cuma segini kemampuannya, berani cari masalah. Kalau ada lagi next time, kakimu kupatahkan. Pergi. Baik. Aku pergi. Hah? Hah, akhirnya dia pergi juga. Orang seperti mereka akan bisa membuat masalah besar. Tak perlu dipikirkan. Yang penting malam ini, jamuan keluarga Wijaya. Kita harus datang tepat waktu. Jamuan? Jamuan apa? Aku pakai uang hasil jual tanah itu. Investasi di sebuah perusahaan. Lewat jamuan ini, aku mau luncurkan produk pangan baru kita. Itu Bagas Pratama. Dengan investasi 112.500 juta rupiah, dia dirikan perusahaan, produk pangan pasokan khusus. Katanya ginseng dan ganoderma dia, nilainya ratusan miliar rupiah. Sekarang dia orang kaya baru kota sungai. Dengar-dengar Ketua Wijaya? Sendiri yang undang dia. Gengsinya besar sekali. Citra Wijaya. Dulu diam-diam, kabur dari pernikahan. Lama tak muncul. Berani juga datang ke jamuan amal keluarga Wijaya. Bawa pula orang tak jelas asalnya. Martabat keluarga Wijaya. Bukan untuk sembarang orang rendahan. Betul. Kukira kamu bisa bersembunyi di mana. Ternyata bergaul dengan orang macam ini. Pantasan dari tadi, tercium bau tanah kampung. Citra, kamu ini terlalu naif dan terlalu keras kepala. Dulu pernikahan yang diatur keluarga untukmu sangat terhormat. Kamu malah kabur. Sekarang cari pria kampungan. Kabur dari pernikahan adalah pilihanku sendiri. Tak ada hak orang lain mencampuri urusan orang. Bagas adalah tamu kehormatan yang diundang ayahku dan orang yang kupercayai. Kalian bilang mencium bau tanah kampung. Kurasa mata kalian hanya mencium bau uang. Hati kalian sudah busuk total. Percaya? Citra, kurasa kamu sudah tertipu olehnya. Orang kampung baru dapat sedikit uang. Langsung ingin masuk kalangan atas. Kurasa dia hanya mengincar harta keluarga Wijaya. Ingin ambil jalan pintas, menempel pada orang berkuasa. Betul. Orang kampung cuma mikir, ambil jalan pintas, naik kelas. Seumur hidup cuma bisa berbuat hal memalukan. Pakai baju bagus sekalipun. Tak bisa sembunyikan sifat miskinmu. Citra, sadarlah akan statusmu dan buat dia tahu diri. Jangan berkhayal menempel pada keluarga Wijaya. Kalian tahu apa? Bagas adalah pemasok untuk hidangan keluarga kami. Pemasok? Siapa kukira? Ternyata cuma pengantar sayur untuk hotel kita. Hahaha. Seorang pengantar sayur rendahan bisa masuk jamuan kita. Standar keluarga Wijaya. Kapan jadi serendah ini? Hahaha. Diam. Apa yang lucu? Bagas adalah pemasok bahan pangan terbaik di kota sungai. Semua pedagang berusaha keras bekerja sama dengannya. Dan dia berhasil dengan usahanya sendiri. Mendapatkan harta keluarga 225 triliun rupiah. Berbeda dengan kalian yang hidup dari orang tua.
1.000 miliar? Pasti dolar Zimbabwe. 1 karung pun tak cukup untuk segelas anggur merah. Orang kampungan menganggap orang kaya Zimbabwe sebagai kebanggaan. Memalukan sekali kau. Citra, suruh dia segera mengemas harta recehnya itu dan jangan mempermalukan diri di sini. Memang benar, saya memasak sayur untuk Wijaya. Tapi bukan hanya untuk kalian. Karena hari ini kalian begitu meremehkan saya, maka mulai sekarang, semua pasokan khusus untuk Wijaya akan segera saya hentikan. Hahaha. Ada apa ini? Sampai senang sekali. Ayah akhirnya datang. Ini ada orang yang mengaku pemasok keluarga kita. Dia mengancam akan berhenti memasok. Bajingan. Tuan Pratama adalah penyelamat keluarga Wijaya. Hotel kami, dari sekian banyak hotel, bisa tampil menonjol. Karena pasukan khusus dari Tuan Pratama cepat minta maaf. Tuan Pratama, aduh, sungguh minta maaf. Saya kurang tegas mendidik. Saya minta maaf secara resmi. Tuan Pratama, maafkan saya. Saya tak tahu siapa orang hebat. Sudahlah. Bisa akui salah, itu sudah sebaik-baiknya. Tuan Wijaya, jangan sampai hal kecil ini merusak suasana jamuan. Mari kita lanjutkan. Tuan Santoso, Anda datang. Kenapa tidak beritahu? Sebelumnya, saya bisa suruh orang jemput. Saya dengar, di jamuan keluarga Wijaya, ada orang penting mencuri perhatian semua tamu. Saya mau lihat siapa dewa yang pamer kekuatan begitu. Tuan Santoso, itu anak durhaka saya, Bagas Pratama. Dia hancurkan rezeki keluarga Pratama. Sekarang, lihat keluarga kami jatuh, tak punya uang, langsung berbalik tak kenal budi. Keluarga Pratama sudah susah payah, besarkan dia 20 tahun. Dia sama sekali tak ingat kebaikan ini. Tuan Santoso, Anda tidak tahu, si bocah ini sekarang cuma mau numpang naik kelas demi dapatkan Nona Wijaya, langsung melesat ke puncak. Dia merangkul keluarga Wijaya. Sama sekali tak tahu malu. Dia bahkan ikut campur hubungan Anda dengan Nona Wijaya. Benar-benar tak punya batas. Sampai saya sebagai ayahnya merasa malu. Tuan Muda Santoso, Bagas Pratama, baru tadi sok berani. Kok sekarang Tuan Muda datang? Jadi diam 1000 bahasa. Dengan Tuan Muda di sini, jangan harap buat keributan. Oh, pria numpang naik kelas. Jadi mau jadi selingkuhan biar naik kelas. Memalukan sekali. Kelihatannya baik-baik. Tidak disangka, ternyata pria benalu. Omong kosong. Aku dan Bagas bersih, mana ada selingkuhan. Kalian menuduh seenaknya. Nona Wijaya, jangan sampai tertipu dia. Dia sengaja merencanakan mendekatimu. Kamu masih muda, pikiranmu polos. Harus waspada. Jangan sampai tertipu rayuan manis palsu. Orang-orang hina ini. Betul. Ayah saya benar. Keluarga Pratama baik padanya. Dia malah beralih ke keluarga Wijaya. Orang tak punya pendirian. Dan rakus ini, siapa tahu di hatinya, tersimpan niat buruk merebut harta keluarga Wijaya. Bersusah payah sekali menjelek-jelekan gua. Rupanya ayah dan anak keluarga Pratama sudah lama numpang gedein nama Santoso. Kali ini, pasti juga atas perintahnya. Dia pikir siapa? Mau mencaplok harta keluarga Wijaya? Mimpi di siang bolong. Lucu banget. Citra, dengerin tuh. Orang munafik dan hina kayak dia, mana bisa kamu lawan? Aduh, kasihan deh kamu. Janji pertunangan yang bagus. Nggak dipilih, malah milih. Barang kayak gini. Hah! Huh! Hadirin sekalian, makan sembarangan boleh, tapi ngomong, jangan asal ceplos. Kalian bilang gua rakus dan oportunis? Lihat dulu kelakuanmu. Berani-beraninya. Bilang itu jerih payah. Kontribusimu? Paling-paling cuma jadi jongos. Usaha besar keluarga Pratama. Pasti untuk Dimas, anak kandung gua. Kau anak haram ngapain ikut campur? Dengar ya. Dulu gua butuh kau, itu keberuntunganmu. Sekarang, anak kandung gua udah balik. Kalau pinter, minggir sana. Itu rekaman palsu. Dia yang edit dan buat-buat. Kau fitnah. Huh! Bener atau enggak? Kau sendiri paling tahu. Mungkin lebih baik aku putar video pengawas ini di layar besar, biar semua lihat wajah asli kalian. Kalian manfaatin aku gratis? 20 tahun. Saat nggak butuh, langsung usir. Aku nggak dapet bantuan keluarga pertama. Usaha sendiri sampai di sini. Kalian malah, aku jadi
Munafik versi kalian. Ya benar. Sekarang kalian di backing Reza Santoso. Bisa fitnah aku. Kenapa? Kalian lihat, aku sukses. Idi? Ternyata Pratama kejam banget. Balik nuduh. Keterlaluan. Bisa, mulai dari nol, sampai sekarang, Bagas Pratama hebat. Bagas Pratama. Jangan cari simpati. Pura-pura korban. Kalau bukan Pratama, kasih makan. Mati kelaparan. Sekarang, dekat Wijaya, langsung lawan kami. Kau pikir suci? Hah! Bukti lusir, tanpa bawa apa-apa. Dimas Pratama. Nyemprot racun ke tanaman tengah malam. Kenapa nggak bicara soal ikatan kita? Oh ya, bukti video masih ada. Kontrak paksa beli tanah Wijaya. Semua ini masih ku pegang. Anak durhaka tak tahu balas budi. Sudah kugembungkan lebih dari 20 tahun. Kau malah balik menggigit. Berani kali. Kau berani merusak nama baik keluarga Pratama di depan umum. Hari ini gue harus memberi pelajaran padamu. Cukup. Di zaman keluarga Wijaya, berkelahi, melukai orang, memfitnah, buktinya kuat. Layan, segera usir mereka, keluar dari sini. Tuan Muda Santoso, tolong aku Tuan Muda Santoso. Katakan sesuatu Tuan Muda Santoso. Kami semua membelamu baru. Diusir begini. Jangan tinggalkan kami. Tuan Muda Santoso. Ya Tuan Muda Santoso, kau janji akan melindungi kami. Jangan sampai kau tinggalkan kami. Pergi kau. Aku sama sekali tak ada hubungan dengan kalian. Jangan nodai nama baikku. Apa kalian masih bengong? Cepat seret kedua orang yang membuat keributan ini. Pergi dari sini. Tuan Muda Santoso, kau. Aduh, Tuan Muda Santoso. Jangan begini. Tuan Muda Santoso. Tuan Muda Santoso, kau tak boleh bersikap kejam seperti ini. Tuan Muda. Reza Santoso, kau manusia tak tahu balas budi. Bangsa hina dan tak tahu malu. Kami ayah dan anak yang menanggung masalahmu. Kau malah tega berbuat begini. Kau akan mendapat balasan. Dua orang bodoh dari keluarga Pratama itu. Tak becus, cuma bisa buat masalah. Tapi bagus juga. Lewat kesempatan ini, tepat untuk menyelesaikan urusan dengan keluarga Wijaya. Hadirin sekalian, maaf telah mengganggu. Hari ini hanya hal kecil. Hari ini adalah jamuan amal yang diadakan keluarga kami. Jangan rusak suasana semua orang. Betul kata Direktur Wijaya. Hari ini hari baik. Keluarga Wijaya beramal. Maka keluarga Santoso kami pasti akan turut berkontribusi. Hari ini, di jamuan amal keluarga Wijaya, saya Reza Santoso, mewakili keluarga Santoso, menyumbangkan dana amal sebesar 80 miliar rupiah. Ini juga mewakili perasaan saya pada keluarga Wijaya dan Citra sebagai bentuk perhatian saya. Tuan Muda Santoso. Apa maksudmu? Saya pikir, karena Citra sudah kembali dengan selamat, dulu keluarga Santoso kami juga tidak bermaksud membatalkan perjanjian. Bagaimana janji pertunangan ini? Apakah sebaiknya dilanjutkan sesuai rencana? Maksud Anda, Saya tidak setuju. Perjodohan antara keluarga kita hanya janji lisan belaka dan sudah batal sejak lama. Aku danmu tidak memiliki ikatan apapun. Saya sama sekali tidak mengizinkan untuk membicarakan pernikahan ini lagi. Citra Wijaya, kau kabur dari pernikahan di depan umum, lalu malah bersama Bagas Pratama. Si kampungan ini merusak martabat keluarga Santoso. Sekarang masih mau hidup bersamanya? Jangan mimpi, Ketua Wijaya. Karena sudah bicara sampai sini, gue akan bicara terus terang. Dulu Citra Wijaya kabur dari pernikahan tanpa alasan, sekarang bersama Bagas Pratama. Berkeliaran bersama. Kalian tak menghargai gue, Reza Santoso. Sama sekali. Atau memang mau membatalkan pernikahan ini? Sampai tuntas? Tuan Muda Santoso tak perlu menuduh keluarga Wijaya dengan tuduhan sebesar ini. Kabur dari pernikahan dulu. Adalah keputusanku sendiri. Sendiri. Tak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya. Dan lagi, dengan siapa aku bersama. Bukan urusan Tuan Muda Santoso. Tuan Muda Santoso, rencana egoismu ini benar-benar salah sasaran. Tuan Muda Santoso, meski ini pernikahan aliansi, harus menghormati keinginan Citra. Karena dia tak mau. Jangan memaksanya. Apalagi menyalahkan keluarga Wijaya. Kau ini siapa? Kau cuma petani kampungan. Bisa ikut campur. Urusan pernikahan keluarga Santoso dan keluarga Wijaya? Mau mati? Cukup. Kalau ada amarah, tujukan padaku saja. Ketua Wijaya. Kau mau lihat saja putri sulungmu mengingkari janji di depan umum? Hari ini kalau kau tak beri penjelasan padaku, kupikir soal pernikahan ini bukan lagi urusan berunding. Aduh, Tuan Muda Reza, tenanglah. Anak muda ini kurang ajar. Bicaralah baik-baik. Bicaralah baik-baik. Selama saya di sini, saya tak akan biarkan Citra terluka sedikit pun. Reza Santoso, singkirkan pikiran kotormu itu. Kalau tidak, saya jamin, kau dan antek-antekmu akan lenyap. Oh ya? Kalau begitu, bukalah matamu lebar-lebar dan lihat. Ini Citra Wijaya. Dia yang mendekatiku. Sekarang pura-pura jadi
Orang yang tak berbahaya. Kamu jago akting ya? Reza Santoso. Dasar gila. Kau benar-benar hina. Manfaatkan pesta ulang tahun temanku untuk memaksaku minum, lalu ambil foto seperti ini saat aku tak sadar. Ini fitnah keji. Citra Wijaya, lebih baik kau segera setuju. Pikirkan baik-baik. Kupikir, kau tak mau foto ini membuat seluruh kota gempar, kan? Nanti, nama baikmu akan hancur. Keluarga Wijaya pun akan jadi bahan tertawaan. Hahaha. Reza Santoso. Keluargaku. Selama ini tak pernah memperlakukanmu buruk. Beginikah balas budimu? Kau bahkan pakai cara kotor seperti ini. Untuk memaksa putriku? Kau... Ayah. Ayah, kenapa? Ayah! Jangan khawatir. Dokter, ayah gimana? Dia baik-baik aja? Nona Wijaya. Ketua Wijaya kena serangan, sinir pingsan dan sebat jantung. Karena marah berlebihan. Keadaannya gawat, perlu operasi intervensi tinggi. Segera, siapkan mental. Cepat operasi. Berapapun biayanya gue bayar. Tolong selamatin dia. Saat ini yang bisa lakukan operasi ini cuma rumah sakit swasta di bawah Santoso. Di sana ada tim ahli top dan peralatan impor. Jadi tampaknya cuma gue yang bisa selamatin ayahmu. Kau mau apa? Syaratnya langsung aja. Gampang. Jadi istri gue, Reza Santoso, gue langsung telepon, panggil tim ahli terbaik. Ayahmu pasti selamat. Masalah lama bisa gue lupakan. Harus ada cara lain. Citra jangan sampai dipaksa Reza Santoso. Di ruang sistem gue masih ada ginseng dan ganoderma obat. Penuh energi murni. Cocok buat Ketua Wijaya. Lancarkan jalur jantung. Gue bisa selamatin Ketua Wijaya. Kamu cuma pedagang sayur. Berani bilang saya lawan. Menurut gue, kamu belakang Ketua Wijaya. Cepat hancurkan ginseng dan ganoderma ini. Berikan Ketua Wijaya. Jangan. Selagi pasien diselamatkan, obat tak dikenal tak boleh sembarangan dipakai. Kalau terjadi masalah, siapa yang mau bertanggung jawab? Bagas Pratama, kau benar-benar nekat. Obat yang belum diperiksa, berani kau gunakan? Kau mau membunuh ayahku? Hanya ini yang bisa menyelamatkannya. Aku percaya padanya. Kalau terjadi apa-apa, Citra Wijaya yang akan menanggung semuanya. Cepat. Citra Wijaya Bagas Pratama. Kalau ayahku sampai celaka, aku akan berhenti mengejar kalian berdua. Ayah! Ayah! Sial. Pasien muntah darah. Cepat siapkan resusitasi ulang. Ayah! Sudah kukatakan, obat ini bermasalah. Kurasa kau sengaja mau membunuh Ketua Wijaya. Ini sebenarnya bagaimana? Bajingan, apa yang kau berikan pada ayahku? Kubunuh kau. Kenapa panik? Ketua Wijaya harus mengeluarkan darah yang numpuk bertahun-tahun dari tubuhnya dulu. Baru saluran jantungnya bisa lancar, penyakitnya. Baru bisa sembuh total. Hah! Ketua Wijaya sedang diselamatkan. Kau pasti bilang tak apa. Kurasa kau sudah merencanakannya. Mau membunuh Ketua Wijaya. Lalu, mengincar semua harta keluarga Wijaya. Ayahku sudah begini. Kau masih bicara omong kosong. Sekarang ku bunuh kau. Untuk bayar nyawa ayahku. Air. Ayah? Air. Ayah sadar? Ayah baik-baik saja? Darah. Terasa lebih lega. Setelah muntah darah tadi, seperti beban berat terangkat. Seluruh indikator pasien cepat kembali normal. Setelah darah beku keluar, sumbatan jalur jantung ternyata benar-benar reda. Ini benar-benar keajaiban medis. Tuan Pratama, saya tak tahu siapa orang hebat. Saya salah menuduhmu. Tidak. Terima kasih telah menyelamatkan ayah saya. Keluarga Wijaya, sangat berterima kasih. Ternyata, Tuan Pratama yang menyelamatkanku. Tuan Pratama, ilmu medisnya luar biasa. Terima kasih tak cukup. Kedepannya, apapun permintaannya, saya Wijaya
pasti akan berusaha sepenuh hati. Bukan Ketua Wijaya. Ketua Wijaya, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Baru tadi Anda muntah darah, kok tiba-tiba sembuh? Apa Anda diberi imbalan oleh penipu ini? Jadi sengaja menipu kami? Ketua Wijaya pingsan, memang karena sumbatan jalur jantung. Obat Tuan Pratama mengeluarkan darah beku, otomatis beliau sadar. Heza Santoso. Tadi, nyawaku di ujung tanduk, kau tak hanya tak menolong, malah memeras citra, mengincar harta keluarga Wijaya. Mulai sekarang, keluarga Wijaya putus hubungan sepenuhnya dengan keluarga Santoso. Semua proyek, tarik semua investasi, pecah total. Pecah total. Ketua Wijaya, apa kau sudah pikun? Keluarga Wijaya sekarang punya utang miliaran ke bank. Kalau bukan keluarga Santoso yang menolongmu, besok kau bisa loncat dari gedung, mau pecah total. Kau pikir gue peduli? Dengan sahammu yang bisa bangkrut kapan saja? Bagaimana kalau ditambah gue? Kau cuma petani kampungan. Utang keluarga Santoso. Dan dosa-dosamu. Hari ini, harus dilunasi. Udara sudah dingin. Keluarga Santoso. Sudah waktunya bangkrut. Halo, gawat Tuan Muda Santoso, ada masalah besar. Apa yang terjadi sampai panik begitu? Jelasin pelan-pelan. Tuan Muda, keluarga Santoso dan Pratama bangkrut total. Pasar saham runtuh total. Semua aset dibekukan. Ini. Bagas Pratama, pasti kau yang mengerjai gua. Kau menghancurkan keluarga Santoso. Itu adalah seluruh harta keluarga kami. Gua lawan kau mati-matian. Mati-matian? Semua industri keluarga Santoso sudah ada di tangan gua. Apa yang mau kau lawan? Hei orang! Kau, bawa dia pergi. Kau, Bagas. Semuanya sudah berakhir. Jangan tegang begitu. Citra, tenang saja. Mulai sekarang gua pasti tak akan biarkan siapapun menyakitimu. Atau keluarga Wijaya. Gua pasti akan melindungi kalian baik-baik. Bagas. Kali ini, kalau bukan kau, gue takkan bisa keluar dari rumah sakit secepat ini. Mungkin nyawa gue sudah tidak ada. Ketua Wijaya, Anda terlalu sungkan. Bagaimanapun juga, Anda adalah keluarga terdekat Citra. Menyelamatkan Anda. Sudah kewajiban saya. Jangan berkata begitu. Pak, hidup sudah lama. Melihat orang dan hal sangat jitu. Anda ini, anak yang baik. Citra kami ini, perasaannya pada Anda, saya sebagai ayahnya, sudah saya lihat. Tapi Bagas, terhadap citra kami, sebenarnya apa niat Anda? Sebelumnya, betapapun sulitnya, selalu Citra yang melindungi saya, menemani saya. Dia sudah lama ada di hati saya. Sekarang juga hanya ingin bersamanya, hidup dengan baik. Pak Wijaya, seumur hidup saya, ingin selalu bersama Citra. Bagus, bagus. Saya ini, sekarang serahkan Citra kepada Anda. Sisa hidupnya nanti, dia akan Anda jaga. Saya tahu, dulu, keluarga Pratama memperlakukan Anda buruk, membuat Anda banyak menderita. Tapi mulai sekarang, keluarga Wijaya saya selalu jadi penopang kuat Anda. Nanti, jangan anggap diri orang luar. Anggap saja saya sebagai ayah kandung Anda. Ayah, tenang saja. Saya pasti akan jaga Citra seumur hidup. Tak akan mengecewakan Anda. Ada apa? Hancur. Semua hancur. Keluarga Pratama bersusah payah, puluhan tahun. Semua hancur. Pak, apa tidak salah? Kenapa tiba-tiba bangkrut? Salah semua Dimas, anak durhaka itu. Kalau bukan dia, nekat ganggu Bagas. Keluarga Pratama takkan begini. Aduh, gimana ini? Aduh, masa depan gimana? Bisa bangkit lagi? Dimas mana? Dia bikin bencana. Harus tanggung jawab.
Cari Dimas, minta solusi. Jangan sampai miskin. Ayo. Awalnya pikir, bisa tenang di sini. Hidup enak mewah. Jadi tuan muda. Tapi sekarang hampir. Jadi pengemis. Nggak boleh. Gue harus kabur. Dimas Pratama. Kau gila? Lagi ngapain? Bawa barang, hidup masing-masing. Jangan sentuh. Ini milik keluarga. Untuk milik keluarga. Jangan lupa, keluarga juga punya bagian gue. Ini hutang kalian. Dan hak gue. Dulu numpang Reza, bantu lawan Bagas. Tapi akhirnya, Reza cuma pakai gue. Habis pakai buang, kalian juga anggap gue cuma pion. Orang tak tahu balas budi. Kami harap kau selamatkan keluarga. Tapi kau malah mau kabur bawa harta. Hati kau dimakan anjing? Anak durhaka. Seharusnya dulu nggak usah cari kau. Bawa musuh ke rumah. Cari masalah dengan Reza. Sekarang hancurkan seluruh keluarga Pratama. Oh, hancurkan keluarga pertama. Itu karena kalian serakah. Dulu kalian mati-matian, cari muka ke Reza Santoso. Pernahkah kalian bayangkan akan seperti ini? Sekarang keluarga pertama akan hancur. Semua salahku. Aku hanya pisau yang kalian sodorkan. Sekarang aku ingin selamatkan diri. Malah jadi penjahat. Kami percaya padamu. Jadi mengizinkanmu. Kami pikir kau bisa balikkan keadaan. Tapi hasilnya? Kau malah sih. Orang tak tahu balas budi. Rumah tangga yang baik hancur karenamu. Coba kau langkah satu langkah. Astaga, dosa besar. Astaga, dosa besar. Ayah. Ayah? Ayah. Ayah? Ayah. Aduh. Ayah. Bangunlah. Ayah. Bangunlah. Ayah. Tuan Bagas Pratama. Berkat rantai industri ekologi terpadu, menempati peringkat pertama, daftar orang terkaya global. Kekayaannya tembus 225 triliun rupiah. Menjadi konglomerat termuda dalam sejarah kota sungai. Dulu kalau bukan karena dia anak angkat palsu, aku cuekin dia, selalu meremehkan. Sekarang posisi Nyonya Pratama seharusnya milikku. Aku sangat menyesal. Aku bodoh sekali. Dulu berani tantang Tuan Pratama. Kalau dulu aku dekatkan diri dengannya, sekarang pasti sudah sukses besar. Citra Wijaya. Sejak aku paling terpuruk dan diremehkan semua orang, hanya kau yang selalu di sampingku. Percayalah padaku. Sebenarnya semua yang kubangun ini tak penting. Yang terpenting adalah kau selalu ada untukku. Citra Wijaya, menikahlah denganku. Segala kemuliaan dan kelumpukanku di masa depan hanya untukmu. Aku mau.